Oke. Ya, selamat malam. Kali ini kita memasuki hari ketiga, materinya tentang protein. Ya, malam ini luar biasa. Kevin batch 3 ini kita menghadirkan Ibu Sitepul. Ya, jadi Ibu Lydia Sitepul ini merupakan pensiunan dari BPOM, gitu ya. Nah, di antara peserta malam ini ya di situ ada presiden kita Bunda Atit ya. Bunda Atit itu kakaknya Ibu Puri ya, kakaknya ya berarti ya, gitu. Adiknya Bu Dami. Adiknya Bu Dami gitu ya. Saya tahu Luar biasa bisnis keluarga ya. Bisnis keluarga. Jadi malam ini luar biasa pematerinya Bu Lydia. Kalau juga kita kedatangan tamu itu presiden kita Bunda Atit dari Makassar ya. Artinya teman-teman untuk berkonsentrasi begitu pentingnya materi juga. Ya. Nah tadi sedikit diselentingin dari Bu Lydia. Herbalife ini menjadi bisnis keluarganya Nazli Puri gitu ya, Nazli Pardana gitu ya. Memang luar biasa. Nanti teman-teman yang ingin memperdalam, nanti kita buka kelasnya yang untuk arah opportunity, betul ya, namanya HOPE ya, Herbalife Opportunity Meeting. Berarti kita akan suaranya pecah. Coba yang lain suara saya pecah nggak? Kalau suara saya cuma satu orang yang pecah, kayaknya speaker Pak Purkon yang pecah. Coba. Yang lain orang pecah, di handphone juga pecah. Kebesaran berarti. Mungkin suaranya kebesaran. Udah sekarang belum? Tes. Oh iya. Kita pakai mixer. Jadi, udah. Sekarang cukup? Masih nggak? Sudah. Enggak. Sudah betulan apa sudah karena takut? Sudah sip ya, kata Delima udah sip. Ya. Oke. Pecah. Oke ya, sekarang sudah. Ya, saya akan mute ulang. Mohon izin ya, saya mute ulang. Ya, kembali ke pembahasan awal kita. Hari ini kita membahas tentang protein, ya Bu ya? Ya, betul. Kita akan melihatkan slide. Ya. Oke, kita buka slide. Talking point kita. Ya, ini materi hari ke-3, gitu ya. Oke. Ya, nah, begitu ya. Kalau kita perhatikan di slide ini, kenapa sih kok yang diwarna hijaukan ini kedelai, Bu? Ya. Bolehkah Ibu kasih penjelasan seberapa hebatkah? Maksudnya kenapa di huruf besarin, ya? Kita lihat di sini huruf besar, dikasih warna hijau. Apa istimewa dari kedelai ini, Bu? Ya, siap. Istimewanya ya, kedelai adalah salah satu sumber protein dari tumbuhan yang tidak ada lemaknya, dan dia sangat baik untuk tubuh kita. Oke. Nah, tapi kan di sini ada juga protein lainnya. Betul. Nah, kan kalau kita perhatikan kalau ranking nih, kalau kita ranking kan artinya di sini ranking terbaik adalah kedelai. Ya. Penjelasan apa yang kok lebih baik dari putih telur kedelai ini? Putih telur itu hampir 2 kalinya ya dari kacang kedelai. Nah, 2 kali. Artinya enak kita makan kacang kedelai. Betul. Ya, kalau ada lagi yang 4 kalinya seperti daging ya. Jadi kedelai ini oke banget. Lebih dicerna, kemudian kan seperti ini ya. Protein adalah zat pembangun tubuh kita, atau yang disebut juga zat putih telur. Nah, tubuh kita sangat bergantung kepada protein, karena
apakah yang disebut protein itu? Yaitu tadi zat pembangun untuk tubuh. Jadi kalau selnya mau sehat, kita sangat bergantung kepada protein. ini. Ya. Jadi tubuh kita ini bagian otot dalam tubuh kita juga organ-organ dalam tubuh kita itu dibangun oleh protein. Betul. Jadi begini ya, Tanu. Tubuh kita terdiri dari triliun sel. Ya, ada sel otot, ya, ada sel saraf, otak, ya semua terdiri dari sel. Salah satu yang mau saya bagi adalah otot. Otot. Iya. Gimana, Bu? Otot inilah yang menjadi mesin penggerak dalam memberikan energi. Semakin tinggi nilai massa otot kita, semakin diberikan lagi energi sehingga memudahkan turun berat badan. Oke, ya ini buat teman-teman jangan salah target. Saat kita hanya ingin turun berat badan tanpa memperhatikan ototnya, malah itu salah malah. Tanu pernah nggak lihat Tanu gini? Kok saya nggak turun ya? Iya. Ya, jadi ada namanya naik berat badan yo-yo. Yo-yo. Karena sebagian mereka memangkas jumlah protein Tanu. Malah protein. Iya, maksudnya supaya kalorinya juga terpotong. Iya. Tapi kalorinya proteinnya ikut terpotong. Nah, ini akhirnya bukan turun berat badan, malah naik. Yo-yo. Yo-yo ya. Bukan drummer band padi yo-yo juga namanya itu. Atau memang anak-anak yo. Jadi teman-teman hati-hati yang sedang melakukan program diet, perhatikan, ikutilah menu-menu yang sudah diberikan para coach menu karena itu sudah memperhitungkan lemak maupun proteinnya juga ya. Nah, kalau tadi kan begitu sangat pentingnya pembentukan dari sel-sel otot gitu ya. Bagaimana kalau kita gini? Kan tadi menyebabkan, saya terima ini ya, saat kita kekurangan tadi kan gitu ya. Kekurangan protein. Kalau kita hanya mementingkan turun nih Bu, tanpa memperhatikan massa ototnya. Kan tadi terjadi kekurangan ini itu. Kalau kelebihan gimana Bu? Kalau kelebihan protein, nah makanya saya sangat senang Tanu untuk ikut program dalam diet kita ini. Banyak diet yang di luar sana tanpa memperhitungkan, nggak boleh makan ini, nggak boleh. Padahal kita segala warna harus dimakan. Betul. Dan harus hati-hati protein itu dari mana. Ada 2 jenis protein. Ya teman-teman perhatikan ada 2 jenis protein. Ayo Bu, silakan Bu. Nabati dan hewani. Nah, hewani ini ya Tanu dari daging. Ya. Kemudian dia masih ada kolesterol dan ada kalori. Tapi kacang kedelai yang dari tumbuhan 0 kalori. Jadi tanpa kolesterol juga. Jadi kita harus sungguh cermat untuk memilih protein apa yang harus kita asumsi. Nah, seperti itu. Jadi dari kan Bu Lydia udah memperhatikan lah ya menu-menu yang dilakukan teman-teman ini itu sudah mencukupi lah Bu ya buat teman-teman ini melakukan diet, jadi udah tercukupi dari Seven Color Garden-nya. Jadi sedikit saya bocorin buat teman-teman yang sedang melakukan ikut kajian sehat. Jadi para coach menu ini sudah mengikuti juga kelasnya salah satu dokter nutrisi terbaik di Indonesia ya Bu ya. Di situ diajarkan tentang Kuputam, Hibimeja, terus apa? Busalana, gitu ya. Nah, itu ada singkatan-singkatan segala macam. Jadi Kuputam itu singkatan dari 7 warna, terus Busalana juga, ya. Artinya nggak sembarangan para coach menu ini memang Bu memberikan menu-menu yang untuk dinikmati. Jadi diet itu harus enjoy juga ya Bu ya. Tapi harus terpenuhi juga seimbang. Ini Tanu, 40% karbo, 40% karbo, 30 lemak, 30% lemak baik, dan 30 protein. Nah, seimbang. Komposisi ini baru saya temukan di perusahaan di mana saya sedang mengkonsumsi produk. Padahal itu orang BPOM. Iya betul. Jadi saya lihat
semua Coba cari Bu kita Bu kalau Ya. kalau dari segi apa Tom lah ya Bu ya. ya Herbalife ini sebagusnya bagaimana sih biar kita makin semangat mengkonsumsi Herbalife ini Bu? Amerika ya tadi Ya, ya, ya. paling sulit untuk mengeluarkan izin obat dan makanan dan alat kesehatan. Tanu, Ya. untuk bungkus luarnya aja Iya. itu sangat diperhitungkan oleh mereka. Ramah lingkungan, apalagi yang kita minum. Jadi sangat oke lah, sesuai dengan apa yang mereka tulis. Nah, jadi protein ini kita harus lihat siapa yang buat dan asalnya dari tumbuhan atau kedelai. Kedelai hewan ya Pak Tanu ya. Saya hampir. Oke. Yes, itu tadi antara keledai sama kedelai. Ya, jadi Sepintas ya. tadi kita begitu sulitnya mendapatkan izin dari BPOM-nya Amerika. Ya. Nah, berapa negara yang sudah mengeluarkan BPOM-nya untuk Herbalife ini, Bu? Jadi saya pikir gini ya, semua pemerintah di dunia Oke. ini Ya. tidak mungkin mereka salah untuk memberikan makanan untuk rakyatnya. Satu, kesehatan rakyat adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, Tanu. Ya. Jadi hampir di 95 sekarang ya. 95. 95. Wow. Ya. 95 negara mengatakan Herbalife ini baik. Karena mereka harus sampling ke pasar, Udah kemudian diuji coba. uji coba di laboratorium. Oke. Setiap 3 bulan Oke. harus masuk ke laboratorium. 3 bulan sekali. Nah, nomor batch-nya karena kita tidak tahu adakah jamur, ada packingnya seperti apa. Karena memang kacang kedelai ini itu ditanam, kata mereka ini kan tidak pakai pupuk. Tidak pakai pupuk tanaman. Iya. Dan jadi mereka itu harus sangat kering dan steril. Gimana pengepakannya, pengirimannya ya, dan semua itu menjadi patut kita percaya. Oke, Dan jadi sampai ke alamat kita. makanya kadang saya juga kadang geli gitu ya kalau orang bilang itu uca-uca atau cicak-paca gitu, iya, sok-sok tahu gitu ya. Oh ini nggak bagus nih, ini bahaya gitu kan. Iya. Sedangkan orang-orang yang sudah meneliti, bahkan BPOM 95 negara gitu menyatakan ini, ada bahkan orang-orang kesehatan yang ya uca-uca gitu dari banyak cacang inian itu malah harusnya mereka menyadari bahwa ini sudah diteliti 3 bulan sekali bahkan mau diteliti lagi oleh BPOM-nya. Setiap 3 bulan Wow. mereka kasih sampel ke laboratorium untuk mengecek keabsahannya itu. Dan di protein kita ini yang nanti saya bagi itu ya Tanu ya, dia itu mengenyangkan. Protein itu mengenyangkan. Iya. Oke, sekarang kita manfaat protein, Ya. Bu ya. Oke. Kita mulai lebih fokus teman-teman, siapkan catatan. Kita mau dengar dari Bu Lydia manfaat protein yang untuk tubuh kita itu apa aja. Ya. Silakan Bu. Satu ya, kenapa kita harus sarapan pagi? Dari waktu 8 jam kita istirahat kebangun, jadi ada sekitar 8 sampai 12 jam ya. Tapi kan kita udah terbiasa dengan sarapan. Kalau saya tidak sarapan dan tidak pakai protein, otak dan otot saya tidak berenergi. Jadi salah satu protein gunanya untuk memberi energi. Otak dan otot. Ya, seluruh tubuh kita. Nah, otot itu ya apa saja. Seperti tadi, otot itu ya jalinan dari beberapa sel. Masing-masing membagikan peranannya. Seperti tadi saraf ya, dia mengirim semua pesan dengan sibuk setiap hari. Nah, kalau tubuh kita tidak kita kasih protein, pasti mereka ya ada istilah ngambek ya. Iya. Jadi setiap hari ada sel yang mati ya Tania. Nah, kita berpikir, kita capek, kita stres. Nah, kita harus ganti nutrisi itu dengan protein kita. Nah, kenapa protein ini sangat diperlukan? Karena protein ini adalah akan menunjang seluruh kesehatan kita. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Sampai seumur hidup. Nah,
ada saya dapat info umur 18 nanti ke sana ya Tanu ya. Otot kita itu mulai sedikit demi sedikit kalau kita tidak rawat dari sekarang, dia mengalami penurunan kualitasnya. Jadi itu kita harus sungguh memberi asupan kepada tubuh kita melalui protein-protein yang kita makan itu. Dari umur 18 tahunan. Ya, betul. Dicatat nih. Jadi umur 40 apalagi seluruh fungsi tubuh kita ini menjadi mengecil. Mau enggak mau, suka atau tidak, alam memang sudah seperti itu. Karena itu kalau kita tidak perhatikan dari sekarang tubuh kita, waduh, itu nanti akan kesulitan ya. Nah, makanya menua dengan sehat itu, itulah saya senangnya ada di dalam komunitas sehat ini. Ya, bersyukurlah teman-teman yang ada di komunitas kita ini, gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya ada lagi Bu? Ya, protein ini adalah buat mengenyangkan. Jadi cocok banget nih buat yang diet ini, berarti nggak kebocoran cemil-cemilan itu, nyemil-nyemil. Kan udah kenyang dia. Kalau itu dia harus tanya dirinya, dia itu mau makan atau iseng-iseng. Makan apa iseng-iseng. Iya, dia harus tahu kalori yang dia makan. Jadi semua makanan ada kalorinya ya Tanu ya. Nah, makanya seperti tadi saya bilang, ada orang diet, dia mau mengulangi kalori, tapi sudah terkurangi juga protein. Akhirnya lapar kan? Jadilah yo-yo. Ya. Jadi protein itu bikin kita kenyang juga. Ya, dan mempercepat turun berat badan. Mempercepat. Kalau memang itu tujuannya. Ya, itu berarti tambahan trik nih. Kemarin udah bocoran turun berat badan, manajemen kalori, kebutuhan cairan tubuh, air kita juga kita manage supaya keluar lagi, ditekan oleh airnya banyak ya, secukup itu ya, ada hitungan kemarin ya. Betul. Kemudian sekarang dapat bocoran lagi, trik selanjutnya penuhi proteinnya, itu membantu goalnya. Okay. Dan tambah ini ya, saya senang sekali, saya lihat kok ada sambil olahraga ya. Itu sempurna sekali. Ya, jadi plus olahraga setiap apa yang sudah dibuat dari coach menunya ya. Hebat sekali. Ya. Jadi bahkan makanya karena ketertarikan ini ada yang sudah dari batch 1, ini lebih dari 5 orang. Ya. Dari batch 1 sampai batch 3 dia masih ikut. Wah, itu berarti dia sangat antusias sekali dia. Antusias ya. Katanya enak menunya. Ya. Dan ada yang ngawal terus katanya gitu. Oke, terus kemudian saya pernah ini Bu, kalau kita habis operasi, gitu ya, kita habis operasi itu disuruh kita makan ikan gabus, pokoknya protein itu apa? Kenapa itu Bu? Ya karena protein ini mempercepat penyembuhan luka ya, jaringan langsung tersambung. Kalau enggak terlalu lama nanti infeksi dia bisa infeksi juga. Jadi sumber protein tadi seperti tadi saya bilangnya, ikan, telur, biji-bijian, kacang-kacangan, ya, keju, susu. Nah, tapi seperti tadi, kenapa tadi kembali lagi slide tadi pertama itu kenapa kacang kedelai menduduki peringkat pertama? Itu sudah hasil survei. Jadinya anak-anak mencret, dokter akan bilang gini, minum susu kacang kedelai aja ya Bu ya. Gitu. Cari dulu susu waktu masih kecil kayak gitu. Oh iya, betul. Dan nenek-nenek atau siapa saja kalau begitu mereka ada pencernaan jangan kasih susu. Kasihlah kacang kedelai supaya langsung diserap. Ada pelajaran tuh buat ibu-ibu muda, ada pelajaran baru dari Bu Lydia, jangan buru-buru kasih obat-obat atau kasih susu biasa, tapi kasih kedelai ya Bu ya, kalau mencret gitu ya. Iya, betul. Nah, ini jual sedikit Bu. Umur Ibu ini berapa sih Bu? Oh, saya udah 65 ya Pak Du ya. Wah, sudah 65. Nah, ini yang terkait ini nih Bu, sel kulit ini. Betul. Apakah pengaruh ke protein tadi karena Ibu memenuhi kebutuhan protein Ibu sehingga tidak seperti mungkin antara teman-teman sumber Bu? Apakah itu ada pengaruh dari protein tadi? Ke seluruh tubuh kita ya Tanu. Makanya tadi saya bilang itu kita sangat bergantung kepada protein seluruh tubuh kita. Kulit juga kan terdiri dari keluarga sel. Jadi masing-masing seperti fungsinya. Kulit punya fungsi ya, ginjal. Nah ini Tanu ya. Kalau daging kita
konsumsi untuk protein kita, Ya. ada sampah di dalam daging itu. Pernah tahu nggak itu, Tanu? Ada sampah di dalam daging. Iya, dan dia tidak boleh ada di dalam ginjal kita. Wow. Iya, oleh karena itu orang Coba buka catatan dulu teman-teman. Ada sampah di Ya. dalam daging yang kita konsumsi. ya kalau Ya. kita ambil itu sumber protein. Iya. Ya, karena itu kesulitan sekali Kesulitan untuk tubuh. teman-teman kita yang punya masalah dengan ginjal. Wow. Nah, jadi makanya kembalilah ke tumbuh-tumbuhan nabati ya, proteinnya. Nah, itu yang membuat saya sering memilih kalau ke pasar ya. Nanti sampaikan ya ke istrinya ya, Tanu. Ya. Pilihlah protein itu yang dari hewan. Kadang-kadang kan kita ingin juga ya makanan yang sehat gitu ya. Ya itu dari tumbuh-tumbuhan aja. Jadi mulai sekarang ini banyak rata-rata peserta kita ini kan wanita Bu ya. Ya. Wanita, jadi kita dapat informasi lagi dari Bu Lydia saat kita ke pasar, pilihlah protein dari nabati. Ya. Ya, itu satu lebih mudah dicerna juga. Dan nggak mengandung kolesterol. Tidak mengandung kolesterol. Pernah nggak Tanu tahu? Jikalau Anda mau minum 1 gelas setiap hari, itu menurunkan kolesterol. Karena di dalam whey protein kita nanti itu ada lecithin, itu menurunkan kolesterol. Hebat nggak? Wah. Oh, ini berarti kan salah satu jawaban saya dulu sebelum ya ini disclaimer ya. Disclaimer. Salah satu alasan kenapa saya mengikuti program diet. Saya kemarin kan kolesterol saya 350. Di umur 30 pada saat itu sudah 350. Memang ya itu nggak masuk akal lah ya. Untuk umuran 30 kok sudah kolesterolnya 350. Nah, mumpung saya ingat, tahu nggak Tanu? Liver kita kalau udah umur 40 itu terminal makanan. Kita punya lemak intern dan lemak apalagi kalau makan bakwan tiap hari. Jadi mau nggak mau lemaknya itulah penyebab salah satu kolesterol itu. Jadi satu lecithin tadi yang ada di dalam soy protein itu menurunkan kadar kolesterol. Ya, jadi sangat baik sekali kalau ada yang lagi kena kolesterol ini mengkonsumsi whey protein. Ya, sangat. Itu dianjurkan oleh dokter ya, ahli gizi. Ya, untuk di Herbalife di Herbalife namanya PPP ya, whey protein. PPP lah, Tanu. PPP bahasa Inggrisnya. Protein personalized powder. Gitu ya. Kalau bahasa Lampung apa ya? PPP. Sama aja. Jadi orang Lampungnya ada garis-garis luar negeri gitu. Jadi kalau kayak kita mewarnai aja dia clear Bu. Oh iya betul. Jadi kalau orang Lampung clear juga. Clear juga. Di clear katanya. Ya. Sapu tangan dia serbet. Memang kita hampir sama Lampung sama Batak ya Tanu. Oke. Nah, terus bagaimana kan kalau laki-laki nih? Ya. Laki-laki ini kan memang rata-rata ingin bermain dengan massa otot. Betul. Ya. Nah, itu baiknya strateginya kayak mana Bu? Karena kan di sini juga ada peserta yang laki-laki ya. Ada laki-laki. Jadi kebutuhan protein untuk setiap ini berbeda ya Tanu. Apalagi jenis kelamin. Pria membutuhkan lebih banyak jumlah protein daripada wanita. Ya. Itu yang ditanya? Iya. Oh iya, betul. Ya, jadi teman-teman yang ingin menaikkan massa otot ini ya, apalagi ada Sumari nih, Sumari pengantin baru. itu sangat dibutuhkan protein tinggi, betul penting Bu. Oh iya ya, saya belum kasih kado loh Tanu, karena saya nggak diundang. Iya, kan lagi COVID Bu. Ya saya. Oke, ada yang ingin lagi tambahkan terkait protein tadi Bu? Protein ini membentuk otot tadi salah satu, membuat kenyang ya, menurunkan kolesterol kalau kita dari kacang kedelai itu ya, dan juga inti kita kan seperti ini ya. Kalau saya sudah cukup dengan kalori dan protein saya, kenapa saya harus pakai tambahan yang lain lagi? Nah, jadi cukup itu. Jadi protein yang sudah ada di dalam PPP ini, dia cukup dengan itu saja. Dia murni itu protein dengan 9 asam amino. Nah, jadi
fungsinya sudah sempurna Tanu. Jadi nggak perlu lagi ditambah dengan yang lain-lain. Nah, saya ada bocoran itu kalau PPP-nya Herbalife Ya. ini di zat urinnya diisolasi. Oh iya, Itu gimana tuh maksudnya? itu dibuang purinnya ya, inseknya itu ya. Dibuang tuh terisolasi Ya dia. terisolasi sehingga dia sehingga? aman untuk yang pengidap ginjal. Karena orang kan kadang-kadang bilang, oh untuk orang ginjal harus mengurangi proteinnya. Oh enggak. Ya tapi produk kita sudah dibuang purinnya dan inseknya itu ya. Ini kayaknya orang seandainya teman-teman bisa menjadi penyalur, misalkan gini ya, kalau saya sih lebih suka gitu ya, sampaikan walau hanya satu ayat gitu ya. Jadi seandainya teman-teman yang mengikuti malam ini, edukasi malam ini, cobalah sampaikan ke orang-orang tersayangnya dulu deh, bahwa pentingnya protein ini itu bisa membantu teman-teman yang terkena asam urat, tadi ginjalnya bermasalah yang tadi katanya tidak boleh protein, ternyata dengan PPP kita bisa membantu juga yang ingin turun berat badan juga bisa mempercepat gitu ya. Kolesterol juga diikat gitu ya. Karena itu janganlah otot kita diselimutin oleh lemak. Karena itu membuat komposisi protein dengan otot kita, otot dengan lemak kita menjadi seimbang. Ya. Apa aja yang termasuk otot itu? Ya jantung. Ya. Nah, banyak orang nggak ngerti nih Bu. Dikira jantung ya jantung, bukan otot. Nah kan semua terdiri, tadi saya bilang, semua terdiri dari sel. Nah berjalinan satu sama lain dan membuat fungsi berbeda-beda. Seperti tadi Sarah memberi pesannya, dan kemudian otak kita, kemudian otot kita. Nah suami saya ya Tanu sempat karena terlalu lama di tempat tidur, dia harus direhab. Jadi memang perlu sekali gerakan itu, karena mengecil otot kalau kita tidak gerakkan. Tuh, mas gerak ya. Nah ini kalau kita malas gerak, itu bisa memperkecil massa otot. Massa otot. Ya. Buat yang kerjanya cuman bahasa gawe itu mager tuh. Nah ini berbahaya sekali, berarti malas gerak Bu, mager itu Bu. Ini bisa mengecilkan massa otot. Ya, mengecilkan massa otot. Ya. Nah, saya tertarik ini Bu, terkait tadi itu ada otot. Nah, otak nih, gitu ya. Kebanyakan kan ibu-ibu apalagi zaman sekarang ini main ya udahlah ceplok telur pakai kecap gitu kan, cukup lah itu. Terus pakai abon mentok dikit, agak kencang lagi dia pakai nugget lah gitu Bu ya. Iya. Kemudian berharap anaknya ranking 1 gitu Bu. Apakah bisakah si anak tanpa protein yang baik mendapatkan pengetahuan yang dia kan dia belajar nih Bu dari pagi. Kan sulit ya Bu namanya belajar, setahu saya sih apalagi kuliahnya Bu. Sedangkan kebanyakan yang kita ketahui anak kos-kosan. Nah, kalau kebetulan waktu saya kuliah kan kalau kami dibiayai negara, nah, ada lab gizinya udah diurus. Nah teman-teman saya yang ngekos itu rata-rata akan terkenalnya anak kos itu makannya mie Bu. Terus berharap dia mau mendapat, ya memang ada sih IPK-nya 4, tapi kan efeknya apakah cukup signifikan Bu dari protein yang dari kecil dia makan telur ceplok doang gitu ya. Terus di sini ada Coach Dea, dia mengajak Gen Z-nya ini Reza, luar biasa, saya salut sekali. Dia mendidik anaknya sudah masuk kelas ini. Luar biasa. Ini coach yang luar biasa tuh mendidik anaknya dari sekarang sudah memahami tentang artinya diet kan pola makan Bu ya, bukan mengurangi makan. Nah, mengurangi kalori. Nah jadi seberapa pengaruhkah ke kepintaran yang pasti, kepintaran daya tangkap anak ke protein tadi Bu? Ya makanya WHO bilang gini ya, banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi protein. Sehingga mereka tidak bisa seperti tadi pinter. Karena otak seperti tadi kan 8 jam aja kita tidak
sarapan, Hah? nggak sarapan pagi, Nggak minum sarapan? kopi toh, aduh kasihan banget. Makanya para coach Ya. hari ini kami ingatkan berdua dari studio harus sarapan pagi, memberi energi kepada otak dan otot kita. Ya. Otot menggerakkan semua tubuh kita, diperintah oleh otak kita. Otak Nah kalau dua ini kita nggak perhatikan, ya mungkin selama ini kurang informasi ya. Jadi malam ini kami menyarankan supaya kita tetap sarapan setiap pagi. Nah, berarti kan penting nih edukasi Bu ya. Jadi kan banyak teman-teman ini yang nggak memahami. Bagaimana gini, teman-teman perlu ketahui kita membuka namanya 3 hari. Ya. 3 hari itu setiap weekend. Setiap weekend ada namanya kelasnya EDS, gitu ya, edukasi diet sehat. Ya. Edukasi diet sehat. Diet sehat. Ya. Itu gratis tanpa syarat apapun, hanya bertahan sampai dengan hari Minggu. Ya, itu teman-teman yang di sini boleh mengajak siapapun orang-orang yang disayanginya untuk mengikuti kelas tersebut. Ya. Selama 3 hari gratis. Di mana itu Tanu? Ya di WA. Online juga. Online juga. Ya, cukup serahkan nomor teleponnya ke coach-coach yang ada di Kaizen ini. Ya. Ya, boleh. Bebas, siapapun boleh masuk. Ya, gratis tanpa syarat apapun. Kita berbagi karena tugas kita adalah menjadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat seluruh manusia, makhluk hidup yang ada di dunia ini. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau sulit menjelaskan, nanti kita bantu, kita buka ruang kelas ya di setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Syaratnya hanya bertahan sampai hari Minggu, jangan keluar. Sudah digratisin. Nggak bertahan kan repot. Padahal kan teman-teman yang pengen orang yang tersayang tadi mendapatkan edukasi, maka bisa mengerti apa-apa saja yang harus kita butuhkan di tubuh kita ini. Iya, betul. Ada tambahan lagi Bu? Nah, enggak sedikit tadi. Artinya sebelum kita ini kan zaman dulu nih, nggak tahu ya kalau zaman sekarang ya. Kan ada orang tua nih Bu. Begitu anaknya dapat nilai merah atau tidak dapat ranking, dia main pukul anaknya gitu ya. Padahal dia nggak berpikir. Cuma kasih telur ceplok pagi pakai kecap, ngarepin anaknya mau ranking 1 gitu. Iya, jadi jangan berharap. Jangan berharap. Kalau mau pinter, kalau mau pinter, sehatkan selnya. Sehatkan selnya. Jadi kalau mau pintar dan mau sehat anaknya, sehatkan selnya. Penuhi berarti proteinnya tadi juga salah satunya. Iya. Salah satu ya itulah protein personalization powder yang sudah dikemas, tinggal makan aja, nggak perlu berarti lagi. Saya bisa tarik kesimpulan boleh untuk anak-anak. Oh boleh. Aman sekali untuk PPP ini untuk anak-anak. Sebenarnya di situ semua berkata BPOM tidak disarankan, tetapi bukan dilarang. Catat ya teman-teman. Tapi Tanu memang ada kebutuhan gizi khusus untuk anak-anak. Betul. Dan ini sebenarnya diet kita memang kan untuk diperuntukkan untuk orang dewasa. Tetapi di dalam label itu nanti perhatikan. Tidak disarankan bukan berarti dilarang. Ya, ini kata saya kemarin hari pertama ya. Teman-teman pahami permainan kata-kata. Teman-teman mulai sekarang semakin cerdas, makanya minum PPP-nya. Minum, makan ya, itu bukan minum ya Bu ya. Makanan ya. Makan PPP-nya, minum Herbalife lainnya biar agak cepat sedikit. Nyambungnya agak cepat dikit ya. Kalau masih belum nyambung juga coba tanya orang tuanya, mungkin kecilnya sering jatuh, kebanyakan jatuh atau sering kena. Kalau kepalanya sering digini-giniin kalau masih kecil. Iya. Jadi nanti kalau orang pingin cepat turun seperti tadi, tambahkanlah protein supaya nggak jadi yoyo. Tidak jadi naik turun dia. Naik turun. Nah, jadi jangan pangkas proteinnya, tapi kalorinya itu di mana? Di PPP. Berarti kita sudah dengar sendiri dari Bu Lydia, seorang pensiunan BPOM ya. Tolong dites. Nih, tolong dites. Sebentar ya, Robert.
Oke, sorry tadi laptopnya belum saya pasang charger ya. Nggak apa-apa, intermezzo, biar nggak tegang-tegang amat. Ya. Memang luar biasa materi dari Bu Lydia ini. Nah, ada yang ingin ditambahkan Bu lagi Bu? Ya, PPP Protein. ini tanpa kolesterol, tanpa gula, ya, dan aman sekali ya Tanu ya. Dan mereka tanpa karbohidrat. Wah, tambah lagi nih tuh. Iya. Kenapa karbohidrat? Iya. Nah, ini yang banyak dilakukan, ada beberapa. Saya dulu sebelum mengikuti program dietnya Herbalife ini, ada justru malah permainan dengan karbohidrat nih Bu. Ya. Ya kan? Nah, setelah saya mengikuti materi edukasi di Herbalife, malah karbohidrat itu 40%. Ya kan? Ya. Nah, sedangkan ada salah satu diet yang dia pangkas habis karbohidratnya, bahkan dia menggunakan protein. Dia gunakan protein gitu ya. Ya. Nah, rupanya setelah ngikutin di Herbalife, protein kata Ibu tadi juga 30%, karbohidrat malah 40%. Ya, jadi komposisi yang benar adalah 40 karbo, 30 protein, dan 30 lemak. Dan komposisi ini sudah menjadi paten ya di seluruh dunia diakuin. Siapa yang dapat membuat komposisi ini luar biasa? Wow. Ya, jadi tahu nggak kenapa kita jadi awet muda? Ini jadi saya senang nih kalau bicara awet muda. Ini memang kerasa banget ya. Satu, cara teman-teman kalau ingin membandingkan itu teman-teman cari yang seumuran, udah itu berdiri di sampingnya gitu, bandingkan gitu. Mana yang lebih tua gitu ya. Termasuk energinya loh Tanu. Energinya ini bisa ditoles ya. Nah. Tapi energi itu ya, dulu kalau saya sebelum mengkonsumsi ini, siang itu harus tidur. Sekarang tanya nanti udah 5 ya. Nah. Saya dari pagi sampai sore. Seperti tadi saya bilang, protein membuat saya menjadi mesin energi. Wow, mesin energi. Jadi ketergantungan nggak kata temanku? Lucu banget saya bilang. Aduh, ketergantungan. Iya, kalau kamu tanpa protein kamu akan sakit. Sangat bergantung kepada protein kita. Iya, nah ini orang kadang nanti ketergantungan sama lah. Nggak pernah nanya, ketergantungan sama nasi nggak pernah nanya. Protein adalah zat membangun dalam tubuh kita. Zat putih telur itu namanya ya. Jadi memang salah satu saya pernah dengar bocoran ya tadinya. Titik puspa itu kok bisa awet? Dia diinfus loh dalam produk Kalbe Farma. Mahal sekali. 1 juta lebih berapa? Jadi dia diinfuskan ke dalam tubuhnya. Kita perlu per orang aja minum glek. Udah normal aja kita. Langsung diserap oleh sel tubuh kita. Nah, kalau itu disuntik lagi. Ya. Jadi manfaatkanlah harga-harga yang apalagi sudah dapat diskon. Wah, buat teman-teman yang masih belum ngerti, nah kita bocorin sedikit ya. Nah, di Herbalife ini teman-teman kan masih ada yang mendapatkan harga retail ya. Nah, ini berhubungan nggak ke harga sih? Bukan, jadi kita bocorin persennya. Iya, supaya tahu apakah membeli produk. Nanti kan dia hubungi coachnya masing-masing. Itu tuh, betul. Jadi gini ya, kita jadi ada namanya harganya itu ada harga retail, ya. Ada setelah teman-teman menjadi member, nanti teman-teman ada tingkatan diskon. Ya. Wah, ini yang ngebuat saya. Jadi kan gini Bu ceritanya. Kalau ditawarin ini saya tidak mau. Tapi kan setelah saya, istri, anak 2, orang tua, mertua, ya kan? Ya. Nah, udah 7 mertuanya. 7 yang mengkonsumsi berarti saya harus menggunakan harga diskon dong. Dan kalau saya tidak salah ya Kanu ya, 1 tube PPP itu 1 sendoknya 5 gram. 5 gram. Tapi itu sekitar 245 gram kalau tidak salah. Ada yang sedang meneliti. Kenapa manusia zaman sekarang kok cepat sakit? Karena mereka sebenarnya membutuhkan protein 1 gram per kilogram. Bayangkan, jadi kita perlu banget 1 gram. Ya, 1 kilo badan kita butuh 1 gram protein. Nah, ini belum dibakukan banget, tapi saya dapat seperti itu. Pria itu perlu 150. Wow. 100.
Nah, tapi di PPP ini kan 5 gram, 5 gram. 1 sendok 1 ya. sendok kita. Nah, sekarang waktu saya ikut di FIV LDR, Iya. LDR, ya. Ya nanti teman-teman yang akan tahu LDR itu apaan gitu ya. Ya, jadi ya 3 sendok shake 3 sendok shake plus 2 sendok PPP. Nah, itu- Woi, kenyang dari pagi. itu Saya irisan konsentrasi banget untuk belajar. itu takaran saya Oh, dari itu sekarang udah ya jadi saya udah ngomong dari awal kalau saya Bu ya. setelah dari rumah nutrisi saya ini karena kan saya ya gitu tadi ikut pelajaran ternyata saya hitung kurang saya waktu itu 2 sendok shake kurang sehingga saya penuhi menjadi 3 sendok Ya, betul. 2 PPP. Ya, Oke, itu berarti yang saya lakukan udah pas juga tuh ya. Pas. Oke. Makanya saya lihat bentuk tubuhnya bagus ya Tanu. Oke. Kita harus hasil Nah, produk tapi saya itu setia, tunjukkan. Kak. Ya, tetap ya, jangan pakai produk lain ya. Nah, jadi teman-teman Lihat istri Anda juga tambah naik berat badannya ya. ya kan yang saya bawa kondangan istri saya. Oh iya, betul ya. Iya, Yang jadi- kemarin yang di sini membawa materi tentang air. Iya karena kan nah ini yang teman-teman harus pahamin kita perginya pasangan Ya, ya sudah keluarin modal lah Oh, iya, daripada bagus. kita kasih ke yang di luar sana gitu kan. Ya, makanya perlu sekeluarga dulu membuktikan hasil produk ini ya. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman yang masih mendapatkan harga retail, coba hubungi coachnya masing-masing ya. Di situ di Herbalife, setelah teman-teman menjadi member, teman-teman langsung mendapatkan diskon 25%. Kalau cara teknisnya teman-teman langsung hubungi coachnya masing-masing ya Bu ya. Ya, betul. Kita tidak ngebahas itu, ini edukasi tentang protein. Tapi saya ingin teman-teman mampu. Jadi ada kalau di kuliah marketing Bu, kebetulan saya S2 saya marketing, ada namanya kemauan orang membeli dan kemampuan orang membeli. Nah, teman-teman untuk kemampuan membeli, jadi mau pasti mau dong sudah dapat edukasi. Ya, Nah, tapi untuk kemampuan, teman-teman bisa mendapatkan harga diskon 25% setelah teman-teman menjadi member Herbalife. ya. Ya, kemudian kalau teman-teman bagus volume poinnya bisa menjadi 35%. Wah, semakin tinggi lagi kan. Kemudian teman-teman bisa meningkat menjadi 42%. Lebih Wah, tinggi, 42%. Ya. Kemudian ada tertingginya yaitu 50%. Jadi setengah dari harga teman-teman beli harga retail. Kalau saya pikir ya Tanu, janganlah sayang terhadap diri sendiri ya. Malam hari jantung saya berdenyut, paru-paru saya bekerja. Apalagi pada saat-saat seperti ini ya, kita sangat butuh protein. Oke deh, udah pakai protokol ya, pakai sanitizer, pakai masker, ya, kemudian jarak 1 meter katanya ya. Tapi tidak cukup. Tidak cukup. Antibodi kita adalah sesuatu fondasi yang terkuat pada zaman sekarang ini. Ya. Nah, sekarang kita nggak bisa di rumah juga terus, kita harus keluar. Tapi apakah sudah siap? Dalam dan luarnya. Nah, saya pesankan untuk diri saya ini sekeluarga ya Tanu ya. Bentuklah antibodi kita melalui asupan protein yang kita makan, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, yaitu dari personalisasi protein powder di Herbalife. Wah, gitu ya. Iya. Jadi teman-teman coba sih, Mami boleh minta tolong PPP-nya. Ya, seperti apa? Apa sih ini barangnya? PPP, Buat ya. teman-teman kan ada kemarin kaleng Foto PPP. kaleng PPP? Ya. Apa mungkin ada udah boleh mereka program ikut pakai PPP? Ya, jadi kan gini, teman-teman kan kemarin syarat mengikuti kelas diet ini kan hanya beli shake boleh, ya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada sebagian yang belum tahu PPP itu seperti apa. Coba ya ini coba di kalau ini kena ini ya, dikasih bantuan ya. Ya. Oke. Ya, 245 kalau enggak salah. Ya, itu PPP kita ya teman-teman. Itu protein murni. Ya. Itu 40 kali pakai. 40 kali sajian. Nah, kalau minumnya ya tergantung tingkat kepelitan sama tubuhnya sih. Kalau pria berbeda lah, tambah Berbeda ya. Kayak saya pagi sore itu 2 sendok saya pakai. Iya, betul. Daripada saya makan, ya kan punya riwayat tadi Bu. Ya, Slip dikit itu sakitnya nggak enak Bu karena kolesterol itu waduh. Pokoknya Tanu, ototnya harus dijaga, jangan diselimutin oleh lemak.
Oke. Nah, karena ini dia salah Ya. satu tanpa kolesterol, tanpa gula, tanpa karbohidrat, tanpa warna, cepat larut, mau apa lagi? Aduh, Udah terpenuhi semua itu. terpenuhi. Pokoknya kalau saya yang merekomendasi, percayalah ya teman-teman. Iyalah. Karena saya sudah minum ini. Tiap Oke. hari kami minum Nah, itu. ada yang ingin ditambahkan lagi, Bu? Oh, saya pikir cukup. Cukup. Kalau begitu saya ingin buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ada di sini. Saya buka sesi tanya jawab. Manfaatkan waktu sesi tanya jawab ini. Boleh dibuka mic-nya atau diketik, ya. Bertanya, Coach. Ya, silakan dari Sumari. ya. Nah, Oke. ini udah. Nah, Coach mau sudah, Coach. Halo. Sebenarnya juga diumut juga. Boleh ini berbagi pengalaman untuk yang naik berat badan. Iya, Bun. Coach Tanu. Saya Ibu Atit dari Makassar. Karena Bang Tanu, Coach Tanu, dihidupin mic-nya. Tunggu dulu. Sudah. Mute-nya lepas. Belum Coach bisa. Tanu. Halo. Iya, dia dimati. Ya, Bunda kedengeran suaranya. Kedengeran. Ya, silakan Bunda Atit berbagi. Wah, luar biasa. Terima kasih Coach Lydia, hebat sekali. Alhamdulillah. Kehormatan bisa ini ya, bisa berbagi dan hadir di di komunitas Kaizen Sehat ya. Nah, ini pengalaman saya naik berat badan 11 kilo. Satu hal, ini kalau Mana delima? ya, sepengetahuan saya ya, ini kan sebenarnya hanya permainan kalori. Jadi kalau kita mau naik berat badan, maka kita tambahkan kalorinya. Artinya kita harus makan proteinnya lebih banyak. Oh, terima kasih Bunda Atit. Tadi mau bagi itu juga. Karena begini, Ya. kalau kita makan di luar yang namanya non protein, ya, itu nanti kita naik berat badan. Oke, kita naik berat badan, tetapi kita itu nanti jadi lemes, gitu ya. Jadi intinya adalah kita menaikkan kalori, ya, ditambah. Kalau orang turun dikurangin 300 kalori, ya kita ditambah nih 300 kalori. Betul. Nah, bagaimana mengasup untuk ininya ya, untuk minum shake-nya sama PPP. Nah, itu kita frekuensinya lebih banyak gitu loh. Makannya tetap, artinya makan biasanya itu tetap 2 kali. Nah, itu frekuensinya. Jadi kan kita penuh 5 kali ya. Setuju nggak? 5 kali ya sama coachnya. Nah, kalau pagi kita tetap dengan sarapan shake ya. Kemudian kita dengan sarapan energi, semualah dengan tea-nya ya, tea mix-nya. Nah, itu tergantung seperti yang tadi Coach Tanu bilang, kemampuan masing-masing orang. Kalau baru shake nggak apa-apa ya. Oh ya. Tapi saya memang sangat sarankan tambahkan PPP ya. Nah, jadi pada saat kita itu menghitung kalorinya, kita kan harus bertambah, kan? Jadi misalnya saya nih, ya saya membutuhkan karena saya hanya 1000 kalori, maka saya harus tambahkan 300 kalori.
Nah, jadi 1.300. Nah, 1.300 itu kan komposisi proteinnya 30%. Berarti nambah kan? Ya. Nah, harus tambah. Garat. Nah, kemudian karbohidrat kita 40%. Padahal aktivitas saya adalah bukan yang aktivitas aktif bener gitu loh. Saya aktif bergerak, tapi olahraga saya itu tidak yang sifatnya anaerobik atau yang memakai hormon adrenalin. Ya. Maksudnya hormon adrenalin tuh kayak misalnya terbang layang, menyelusuri gua, naik gunung gitu ya. Nah itu yang sifatnya pakai deg-degan gitu. Nah itu berarti saya aktivitasnya biasa-biasa saja, olahraganya juga biasa-biasa saja. Itu artinya pembakaran saya tuh hanya 200 ya, 200 untuk olahraga. Kemudian aktivitas lain-lainnya mungkin antara 200 sampai 300. Nah jadi harus pikirkan bahwa kita harus naik kalorinya dengan cara sehat. Nah itulah dia, kita harus perbanyak protein. Nah cuma nanti kadang-kadang kita merasa bahwa aduh protein nanti mengenyangkan ya. Nah jadi boleh diimbangi 40% karbohidrat, tapi gantilah karbohidrat yang sifatnya kompleks. Nah apa yang saya lakukan? Saya minum shake 4 kali. Ya. Naik berat badan. Pertama adalah di pagi tanpa yang namanya makanan biasa. Nah, kedua, saya tambahkan dia di mana saya tambahkan pada saat saya diberikan buah di jam 10 di brunch-nya ya. Jadi saya makan dulu brunch saya, baru saya tambahkan shake. Karena kalau orang untuk naik berat badan, dia cepat kenyang gitu. Dia cepat kenyang atau kelaparan terus. Nah itu dia ya rasanya. Nah kemudian di mana 2 kalinya lagi, 2 kalinya itu adalah silakan memilih. Boleh di jam 4 sore pada saat kita makan snack. Karena kalau kita nggak nambahin kalori dengan cara itu, kita nanti sulit naik berat badannya. Nah, kemudian tambahkannya di mana? Boleh dimakan malam kita. Jadi artinya kita makan malam, di mana takaran makan malam kita itu diperkecil gitu ya. Makan malam yang biasa, tambahkan shake-nya. Nah, itu pengalaman saya. Alhamdulillah saya naik 11 kilo. Nah, naiknya kita 11 kilo. ya, naiknya kita itu nanti otot. Ya, jadi mungkin kita badannya tetap kecil, tetapi bobot kilogram kita itu akan meningkat, ya, di shaping kita, ya, bagus. Nah, bagusnya di situ. Nah, itu aku bahagianya. Nah, terima kasih ya. Ini pengalaman aku loh. Jadi, ya, dengan maksud saya kita hitung-hitungan terhadap biaya. Karena orang naik berat badan, itu udah jelas gini, orang makan harusnya nambah nggak kilogramnya? Nambah harusnya. Nah berarti ada sesuatu di dalam tubuh yang tidak tersempurna sesuai yang diciptakan Tuhan. Ya, apakah dia nggak bisa menyerap? Nah itu terjadi di diri anak saya, malabsorption. Atau kita memiliki problem kesehatan yang belum kita sadari. Nah kalau itu memang karena problem kesehatan, ya. Jadi ini hanya nutrisi yang membackup kesehatan saya. Jadi di usia kita pun lanjut, di 58 tahun ini saya tetap berstamina. Terima kasih semuanya. Ini dia. Kan ini masih banyak sisa waktu nih sampai hari ke-20. Ya, Kita minta Bunda Atit isi materi salah satu hari ya. setuju banget. Ya, Bunda. Ya. Siap, Agus. Setuju. Nanti siapkan jadwal hari apa Bunda kosongnya, kita sesuaikan materi harinya. Boleh. Oke, terima kasih Bunda. Nah, nanti kita tunggu Bunda Atit akan mengisi materi hari keberapa gitu ya. Ya. Nah, itu tadi. Tapi jangan mendadak. Jangan minta, makanya kita minta jadwal dari. Saya setuju. Banget. Ya, Presiden Jokowi yang sibuk, sama Presiden itu juga sibuk, Bu.
Wah, enak. Saya tadi terkait Bunda Atit naik 11 kilo. Jadi saya nonton obrolan yaitu podcastnya Deddy Corbuzier Bu ya dengan Aderai. Oh ya. Nah, 3 kilo Ya. dalam waktu 1 bulan. Naik ke masa otot itu seorang personal trainer kata mereka itu 3 kilo 1 bulan. Wow. Lambat. Memang berarti kalau kita perhatikan pada saat kita setelah cutting Ya. kan bulking nih Bu. Ya. Memang di sini butuh kesabaran ya. Nah, betul. jadi bisa kita perhatikan orang-orang yang naik berat badan ya sama seperti Bunda Ati termasuk istri saya. Jadi kalau istri saya cutting kemudian bulking. Nah, saat bulking ini sempat dia frustasi. Mungkin boleh jelaskan bulking itu apa ya? Oke, jadi Ah. kan kita cutting itu kita cut ya, kita Ya, cut kita- kemudian saat bulking itu pembentukan ulang. Ya. Nah, pembentukan ulang kalau dulu kita membentuk dari tempe yang digoreng, sekarang tempe yang dibakar. direbus, ya. Nah, dibakar atau direbus ya. atau kita minum PPP tadi, Ya, gitu ya. betul. Nah, maka teman-teman saya sarankan saat nanti proses setelah cutting menuju bulking, sabarlah melewati proses tersebut, gitu ya. Nah, seperti Bunda Ati bisa 11 kilo, saya bisa kebayang sabarnya gimana tuh. Nah, tadi ada dari Sumari. Oke, saya persilakan Sumari. Habis ini kita ke pertanyaan dari Windy dari Liwa. Liwa. Oke. Oh, jelas. Oke, sekarang ke ini dulu, ke Sumari dulu. Dari Pulau Karim. Tapi Ditanyakan. Ya. Tadi sudah ditanyakan langsung dijawab sama Bunda Atit. oh, berarti kalian ada empati namanya. Mereka punya masalah yang sama. Aku boleh di grup kita ini berapa orang yang punya masalah untuk menaikkan berat badan? Oke, yang berat badan ini Sumari, D5, D5, terus Caca, Caca. coach semua yang saya sebutin tadi. Kemudian Coach Olin, Rika Karolin ya. oh ya. Kemudian Bunda Atit. Itu ya. Iya, Itu iya. naik berat badan semua. Ya, jadi tambah seperti tadi. Tadi kan belum selesai kita ya Tanu ya. Nah. Karena tadi kan kalau mau turun Nah, jangan pangkas nutrisi jangan proteinnya. pangkas, iya. Nah, tadi Bunda Ati bilang dia tetap harus makan kalori naik tambah kalori tambah ya. kalori. Iya, ilmu yang Oke. baru lagi luar biasa. Oke, Sumari kalau begitu saya lompat ya. Pertanyaan dari Windy Emiria. Ya. Kalau di gym itu kan banyak protein yang dipakai cowok-cowok biar ototnya gede. Iya, berarti Mbak Windy sering bercanda ya. Berarti Mbak Windy sering ke gym lihat wow cowok-cowoknya berotot gitu ya. Ya nggak sah. Nah, bagus nggak tuh proteinnya? Atau ada pengalaman dari Bang Tanu tentang protein yang di gym? Wah, ini pertanyaan yang agak menjebak nih. Mungkin untuk suaminya. Jadi saya ingin menjawabnya ini dulu. Oke, berarti saya ingin menjawab ya. Ya. Oke ya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sangat benar saya dulu bermain dengan gym ya. Jadi pertanyaan ini saya juga curiga ini pertanyaan atau bocoran gitu ya. Nah, jadi ada 2 jenis yang disampaikan Bu Lydia tadi. Ada protein dari hewani, ada protein dari nabati. Ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau bukan tapi saya tidak menjudge di tempat gym ada yang dimulai Bu ya. Ya. Tapi kebanyakan, tapi saya tidak menginginkan tidak semuanya. Tapi kalau memang sudah menjadi image, ya, saya tidak ingin menjudge sekali lagi disclaimer, saya tidak ingin menjudge. Coba perhatikan kenapa terjadinya perubahan tulang lunak. Jadi tulang lunak itu kiasan, bahasa kiasan Bu ya. Kok jadi gemulai gitu. Dia tadi harusnya tulangnya begini, jadi begini dia Bu. Tangannya begini. Jadi kalau dipanggil mas atau bang, nggak nengok dia. Tapi kalau panggil ses atau cin, nengok dia. Gitu ya. Nah ini. Dan ya itu kalau saya Bu Lydia kasih materi tadi serius semua. Kalau saya ngasih dikit bocoran agak langsung tertawa senyum-senyum gitu ya. Nah jadi teman-teman ya Bu Lydia tadi kasih bocoran ada hewani ada nabati. Nah ini ada kandungan hormon yang memicu namanya hormon kewanitaan ya.
Nah, nanti para bidan bisa, bidan terutama, ada hormon kewanitaan yang menyebabkan perempuan itu memiliki rasa kasih sayang. Wes, bukan laki-laki nggak punya rasa kasih sayang, dia lebih lembut gitu ya. Melihat orang nangis, ikut nangis gitu, Bu. Ya. Nah, nanti kalau si laki-laki mengkonsumsi protein dari hewani terlalu banyak, jadi protein whey-nya, dia whey juga, Bu. Whey Dia juga, whey ya? protein, tapi dari hewani, ya, Coach Windy. Dia dari hewani yang mengandung, meningkatkan, itu namanya estrogen, ya. Hormon Hormon estrogen, hormon pitoestrogen. Dia menyerupai dia tipuan, dia estrogennya tipuan dia, gitu ya. Nah, itu menyebabkan hormon kewanitaan dalam diri pria meningkat. Sehingga dia penuh apa ya? Melo gitu. Lu gairah. Memang dia nanti membesar juga payudaranya, tapi dia hatinya ikut melo gitu. Jadi Satu paket Bang. gemulai gimana gitu. Makanya saya agak kenapa saya putuskan untuk berhenti nge-gym. Boleh nanti kamera tadi kalau bisa disorot ke sini, saya bantu tolong. Ya, sedikit aja bocoran ya. Saya sampai beli sendiri ya. Nah, ini gratis buat teman-teman kalau main ke klub afirmasi, ala gym di sini, ada barbel, ada dumbbell, ada ini. Saya memang agak sedikit fobia dengan karena yang saya tahu Tuhan menciptakan laki-laki sama perempuan, Bu. Ya, betul. Jadi saat ada jadi-jadian atau jelmaan tadi di tengah-tengah antara Mbak Vera langsung ketawa. Jadi setahu saya Tuhan menciptakan kami laki-laki perempuan. Jadi begitu ada jadi-jadian saya fobia. Memang agak dari dulu saya agak fobia gitu. Sehingga saya beli sendiri alat gym dan saya ganti memang protein saya dengan PPP. Oke, jadi kenapa tadi saya bocorin juga, kenapa saya menggunakan 2 sendok PPP, jadi pagi sore saya menggunakan 2 sendok, memang untuk menjaga namanya performance gitu ya. Nah itu karena kan saya masih dinas, Bu ya, dan memang kurang cocok kemarin begitu saya cutting, kurang gimana gitu pakai baju dinas, kayak nggak ster gitu ya, nggak pas lah. Nah sekarang alhamdulillah terpenuhi lagi. Nah jadi bocoran dari saya, lebih baik kalau teman-teman yang ingin nge-gym, gunakanlah whey protein dari Herbalife karena dia nabati murni. Bagus. Ya, dia murni, benar-benar murni, tidak ada kandungan lemaknya dan tidak meningkatkan hormon kewanitaan buat yang laki-laki. Itu bocoran untuk yang suka gym-gym. Saran saya seperti itu, tapi saya tidak ingin menilai atau menjudge proteinnya punya orang, gitu Coach Windy. Saya tidak ingin menjatuhkan produk orang lain, saya ingin mengangkat produk yang saya konsumsi saja. Kalau nanti ada yang lebih baik dari Herbalife, saya juga pindah. Tapi saat ini Cristiano Ronaldo, pemain terbaik dunia, badannya wow ya. Jadi bedakan ototnya. Ini ya, ini boleh dia. Kalau kita lihat tadi ya, kita share screen lagi, sedikit aja, share screen ya. Coba perhatikan bentuk otot, ya. Teman-teman perhatikan, teman-teman perhatikan saya terkait tadi gym, ya. Saya ingin mana nih coretan, nggak kelihatan. Oke, saya gini aja. Coba perhatikan bentuk otot di sini. Bentuk otot di sini gelembungnya beda ya. Jadi dia gelembungnya hanya gelembung di sini saja, dia tidak yang gini ya. Jadi kalau ada orang ketemu di oke lah, jangan kita sebut gym, di jalan deh, di jalan tiba-tiba gelembungnya gini, Bu, dia shoot. Apakah serupa dengan ini? Nah, teman-teman sudah bisa menilainya. Otot manusia yang alami adalah seperti ini, ya. Jadi gampang aja kalau pengen ngelihatnya. Contoh Cristiano Ronaldo itu dia seperti ini, bentuknya berbeda, bagus banget. Ya, dia kayak di patung-patung, gitu ya. Nggak usah kaget atau maksa suaminya gelembung-gelembung, serem. Ya standar-standar laki-laki lah, gitu. Kalau dari saya itu Coach Windy bocoran
protein PPP dari Herbalife membedakan dengan yang itu tulang apa nih? Saya ingat tulang lunak yang setiap hari minum shake di NC kami, ternyata beliau harus banyak dicekokin protein. Oke, benar. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh. Saya punya sepupu kandung. Ya, tapi kalau di sini yang ikut program kita sepupu kandung dari ayah saya. Nah, ini sepupu kandung dari ibu saya. Beliau datang ke rumah saya. Datang dia salah satu personal trainer tempat gym. Ya. Badannya luar biasa banget, ya, oke. Dia datang, dia cukup tertarik dengan perubahan body revolution saya dari 80 ke 60 kilo, waktu itu 20 kilo. Bagaimana abang bisa seperti itu? Ya? Oke, kamu naik timbangan, badannya gendong banget, bahkan ya semua cowok suka ngeliat badan itu, tapi semua perempuan tidak suka. Ya, jadi saya naikkan dia ke Tanita, apa yang terjadi di timbangan Tanita tersebut, lemaknya yang naik, bukan ototnya. Ototnya naik besar, tapi lemaknya juga naik. Nah, itu Coach Windy. Jadi whey proteinnya yang tempat sebelah itu menaikkan lemak juga. Dia tidak murni naik otot. Sama kayak kita makan daging ayam digoreng, udah gitu. Makan daging sapi, udah daging sapi digoreng pula. Ada sampahnya lagi. Sampahnya lagi kata. Nggak cocok di kita. Nggak cocok gitu. Ya. Oke, saran saya untuk yang ingin nge-gym gunakan PPP. Terus terkait yang tadi Bunda Atit ada tadi bicara tadi menaikkan massa otot, ya ada olahraga anaerobik. Nanti akan kami bahas apa itu anaerobik. Ada weight management, ada healthy doang, kita pengen olahraga ingin sehat doang. Ada weight management, ada anaerobik, aerobik, itu akan kita bahas di materi olahraga. Iya, betul. Itu ya. Jadi ini ya Tanu sedikit. Minumlah protein supaya metabolisme kita tetap baik. Metabolisme itu adalah sistem dalam tubuh kita, bagaimana dia jantung berdenyut, memompa darah, paru-paru mengeluarkan oksigen. Betul. Ada pertanyaan lainnya? Izin bertanya lagi, Coach. Satu lagi. Silakan, besarin sedikit, dideketin speakernya. Gini, Coach. Dengan gym ya, Coach. Terkait dengan gym, kan ada beberapa orang nih. Dia tidak ingin diet dengan cara mengatur jumlah kalori ataupun dengan kursus pola makan. Ada pemikiran orang, dia gemuk, dia ingin menurunkan berat badan dengan cara gym. Padahal kita tahu tujuan gym itu adalah pembentukan massa otot. Nah, lalu dampak dari seperti itu bagaimana, Coach, ketika orang-orang yang seperti itu? Saya jawab, Ibu? Boleh? Ibu dulu tambahan jawaban nanti. Saya bantu jawab ya. Karena ini permainan apa? Nah ini. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, ini saya bocorin trik saya kenapa saya bisa tembus begitu cepatnya turun berat badan, karena saya juga hobi olahraga, gitu ya. Nah, pertanyaan dari Coach Sumari tadi, jadi gini. Badan kita ini kan ada mau dibentuk tadi ya, mau dibentuk si ototnya. Tapi lemaknya kan masih penuh segini, gitu ya. Oh, tidak terlihat. Gimana ya? Sebelah sini kan. Misalkan gini ya. Nah, kan kita mau bentuknya yang ini. Tapi si hijau ini masih kebanyakan. Ini lemak nih si hijau, gitu ya. Nah, kemudian kita bentuk. Maka yang terbentuk, yang ngikatnya nanti, yang terbentuk adalah lemaknya. Ini saat teman-teman membentuk keras lemaknya, maka akan terjadi kesulitan membuang ya lemak tersebut. Terus apa yang harus dilakukan, Coach? Ya, ini triknya. Teman-teman gunakan namanya kardio, olahraga kardio. Baiknya itu olahraga kardio, sepeda. Jadi yang saya gunakan adalah sepeda. Ya, saya gunakan sepeda karena tidak menekan tulang dengkul dan tumit ya. Nah, setelah
Berenang. Berenang ya, dua itu. Nah gitu, dua olahraga yang terbaik itu renang saat ini ya. Ya. Kemudian nanti makanya saya bilang tadi, nah sedikit saya bocorin, teman-teman saat bersepeda tembuslah namanya grafik. Saya buat penasaran dulu. Teman-teman harus gunakan, saya gunakan jam ini ya, jam ini jam yang bisa teman-teman bisa beli ya. Ini kalau saya gunakan Samsung, teman-teman bisa gunakan merek apapun, koneksikan dengan handphonenya, ada namanya BPM, beat per menit, ya. Nah, teman-teman gunakan olahraga kardio tersebut, tembusin namanya grafik sesuai dengan umur teman-teman nanti, itu ada di materi pelajaran olahraga, nanti akan saya sampaikan. Tembuskan di grafik, ada garis gitu ya, tembusin di weight management, ya. Tembusin di weight management. Maka teman-teman akan cepat sekali membakar lemaknya. Udah, itu namanya cutting. Jadi teman-teman jangan gunakan olahraga pembentukan dulu, ya, sebelum dipangkas, di cutting tadi. Oke, setelah sisa dikit-dikit, boleh teman-teman bentuk, gitu. Karena harus ada tetap ya lemak tubuh. Jadi lemak tubuh tidak boleh dibuang semua. Ada persentase ya. Nah, persentase itu bisa lihat di coachnya masing-masing nanti. Kemudian untuk trik olahraga selanjutnya, teman-teman ya, oke saya bocorin lagi, banyak bocoran. Olahraganya seperti ini. Kalau yang sudah sisa dikit ya, tidak terlalu banyak lemak tubuhnya, urutannya seperti ini. Kardio, workout, istirahat. Kardio. Empat ya, misalkan hari Senin. Hari Senin teman-teman olahraganya kardio. Hari Selasa kardio. Rabu teman-teman boleh workout. Oke. Setelah itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya teman-teman istirahat kalau habis workout. Kenapa? Tubuh kita butuh maintenance namanya. Recovery. Oke, ya. Ya. Jadi ada recovery tubuh. Bukan dihajar habis. Nah, setelah teman-teman melakukan bulking, nah itu cutting tadi, pertanyaan Sumari tadi ya. Saat teman-teman melakukan bulking, diputer teman-teman ya. Workout, kardio, rest. Nanti bisa kita. Gitu, nanti itu akan kita sampaikan di step selanjutnya atau di materi olahraga. Ya, nanti keluar dari pembahasan, tapi saya ingin bagus banget pertanyaan Coach Sumari tadi, jangan sampai yang kalian ikat itu adalah lemaknya, bukan ototnya. Nah, ini strategi kalau pengen cepat turun berat badan. Jadi jangan berharap, jadi otot perut kita ini memang sudah six pack, cuman ketutup lemak, jadi one pack. Boleh sedikit Tanu? Oke. OAL. Oke, itu hari ke-6 ya. Iya, tapi sedikit lah. Iya, benar itu. Otot harus tinggi, lemak harus turun, air harus naik. Nah, OAL ya. Ya, jadi program inilah ya Sumari. Oke. Yang paling oke. Gitu. Halo? OAL ya, otot air lemak. Ya, nanti ini sepintas aja supaya Sepintas. para coach hadir lagi dalam waktu Hari ke-6. hari ke-6, 3 hari lagi ya. Ya. Kebetulan saya tuh kayaknya materinya OAL. Nanti ada hubungan dengan Ya. olahraga itu ya. Oke, Tadi ya. ya. Jadi teman-teman buat yang jangan berharap dengan sit up Ya. perutnya langsung kecil, dengan push up atau ngangkat beban langsung kecil, lemak di sini keluar, nggak gitu. Tempat keluar cuma 3 kemarin ya, lewat BAB, keringat pipis. Ya, betul. Dia pikir lemak bisa dikeluarkan melalui keringat ya Tanu. Itulah perlunya kita ada edukasi ya. Gitu. Keringat, dia pikir lemaknya yang keluar. Makan bakso lagi. Aduh, nggak selesai-selesai. Yo jadi. Nah, ada pertanyaan lainnya? Jagalah otot Tanu sendiri dengan lemaknya ya. Saya juga ngajarin diri saya. Jangan mengajar orang lain kalau belum mengajar diri saya. Gitu ya. Ya. Ini beban menjadi coach ini. Ya, betul. Ini beban menjadi coach. Mudah-mudahan teman-teman di sini segera menjadi coach selanjutnya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ini waktu sudah
Pukul 9 pas. Wih, masih pada senang ya? Luar biasa semangatnya. Iya. Ada pertanyaan lainnya? Teman-teman dari Koci. Mana Bang Rahman mana tadi? Nggak, udah. Kalau nggak ada pertanyaan gimana? Sudah cukup? Ya, saya Saya pengen Sumari pakai laptop bukan? Iya. Berarti saya untuk screenshot ya. Saya screenshot, print screen. Belum bisa caranya screenshot, Bang. Hah? Belum bisa caranya screenshot. Print screen. All screen. Singkat. Exit. Oke, apakah ada yang lain pakai laptop? Yuk yang bisa. Miss Vera pakai laptop atau pakai apa? Oke, ini ada Esa, Mbak Esa Siahan. Anak bisa saya bantu. ini. Oh. ada 2 anak saya tadi. Coba dibuka mic-nya, Mbak Esa. Iya, bisa saya bantu nih, Bu. Nanti kasih kode ya, karena ini 2 sen. Bentar. Dikasih kode ya itu ya. Udah bergaya belum? Nah, tolong dibuka semua ininya, apa namanya? Wajahnya tampilkan yang sudah cantik-cantik. Wajah tuh wajahnya. Halo, Mita Medan. Udah. Elsa, Coach Berti. Masih banyak yang belum sih sebenarnya. Dikasih hitungan ya. Oke, 1, Ya, biar keren-keren. 1, 2, 3. Bentar ya, ada 2 soalnya gambar. 1, 2, sekali lagi. 1, 2. Ada 2 page. Bentar, 1, 2, Oke. Nanti saya kirim ke ibu saya ya. Semoga menjadi coach. Nah, kalau begitu, terima kasih atas kehadiran Bu Lydia, atas waktunya, Bu Bunda Ati juga, ya, semua para coach ya, di klub afirmasi ini. Nah, kita mohon maaf Bu, jika ada bercanda kita, kata-kata yang kurang berkenan. Nah, tidak itu hanya untuk kita supaya lebih enjoy dalam menerima materi ya. Pasti belum sempurna semuanya. Sebelum sempurna. Pastilah, nanti kita tingkatkan lagi. Ya, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Baik taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Have a nice day. Salam sehat dan bahagia. Dadah. Ya.